sebenarnya pencapaian yang luar biasa yang perlu kita jadikan teladan. Indonesia diambang kejutan terbesar. Ivandra Florata dari Malang buat seluruh Indonesia. Yang pertama dinafikan, namun beliau terus mengejar untuk bola muntah. Dan Garuda Muda sedang mencipta satu sensasi di sana. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan raksasa Asia, Korea Selatan, dengan skor 1-0 pada ajang Piala Asia di bawah 17 tahun yang digelar di Jeddah. Pelatih Timnas U17, Nova Arianto, mengucapkan syukur atas kemenangan tersebut dan menyampaikan terima kasih kepada PSSI atas dukungan dan peran besarnya dalam pembinaan pemain muda. Lepas pasukan bawah 23 Indonesia kalahkan Korea untuk ke separuh akhir Piala Asia 2024 bawah 23 tahun. Semalam, pasukan bawah 17 tahun Indonesia kalahkan Korea di peringkat kumpulan Piala Asia bawah 17 tahun. Ini sebenarnya pencapaian yang luar biasa. Betul yang perlu sekali. kita jadikan teladan. Memandangkan yang bermainnya adalah anak tempatan Indonesia. Dan mereka ini akan menjadi pelapis bagi skuad utama Indonesia pada masa hadapan. Kalau kita nak lahirkan lebih ramai pemain tempatan berkualiti untuk menyaingi pemain asing dalam skuad utama kebangsaan, maka amatlah penting untuk kita fokus perkasakan pemain tempatan di peringkat bawah akar umbi. Kalau diikutkan, pasukan bola sepak Indonesia bukan sahaja berjaya di peringkat tertinggi, bahkan mereka juga berjaya di peringkat bawah. Jadi kita di Malaysia pun kena pulun habis persiapkan pemain ubi tempatan kita ni supaya kelak mereka dapat bantu skuad utama. Setuju tak? Ini luar biasa, ini history. Dengar itu, history. Indonesia unggul 1-0 lawan Korea. Ayo kita tetap berharap. Tadi aku mengharapkan mukjizat adalah draw. Ada nggak di atasnya mukjizat? Menang. Ternyata di atasnya mukjizat adalah kemenangan. Indonesia lawan Korea 1-0. Coba, tuh, jangan sampai terjadi 99 menit kayak lawan apa? Bahrain. Jangan kayak lawan Bahrain. Bahrain itu plus 6, ini plus 7 udah lewat. Jangan sampai 100. Jangan sampai 100. Inilah perasaan semua penonton supporter timnas Indonesia ketika kemenangan Indonesia di akhir-akhir menit ya. Come on. Tapi kali ini perasaan kok enak sekali. Indonesia, Tanah airku. Saya suka nih. Iya. Itu dia Indonesia U17. You make it. Nobody believe in you. You make it. Oke. Inilah perasaan yang dimiliki. Ada peningkatan negara tetangga berjasa kuning. Jangan iri ya, kita menang bos, bukan seri. Buset dah guys. Alhamdulillah guys ya, alhamdulillah guys. Anak asuh dari Kosnova guys menghasilkan 3 poin guys di match pertamanya melawan Korea Selatan. Buset dah guys. Alhamdulillah guys ya. Meskipun kita digempur 7 hari 7 malam guys, nggak dikasih nafas itu guys ya, nggak dikasih nafas sama adik-adik Korea Selatan cuy. Tapi guys ya, Dewi Fortuna berkehendak lain guys ya, kita diberikan keberuntungan guys dengan penalti kick cuy. Dan hampir saja tadi guys ya gagal cuy ya, Evandra mencetak gol guys, buset dah, hampir aja guys gagal guys. Untungnya ada reboundnya guys ya, dengan nomor punggung 6 gitu ya, Evandra alhamdulillah menciptakan gol, buset dah. Alhamdulillah guys ya, nggak pemain U23, nggak pemain U17 sama-sama ngebantai Korea Selatan, buset dah. Semoga aja guys ya 3 poin ini ada merupakan hasil yang luar biasa guys ya. Meskipun permainan cukup ya dikatakan jelek ya, tapi intinya menang guys, intinya menang. Nah, teman-teman semua, kalau kita lihat atau menyaksikan permainan timnas Indonesia versus Korea Selatan U17, itu memang kita tidak bisa pungkiri secara penguasaan bola itu Korea unggul atas timnas Indonesia U17. Tapi kita berbicara tentang taktik permainan bola itu tidak selalu berbicara tentang menyerang ya teman-teman.
ada hal yang lain yang harus dipertahankan. Teman-teman semua, kalau kita lihat perlawanan timnas Indonesia pada saat berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0 yang berhasil mengamankan 3 poin penting untuk timnas Indonesia. Memang ini sebuah permainan yang sangat-sangat luar biasa sekali dan patut untuk diapresiasi perjuangan anak-anak muda untuk membawa nama Indonesia, membawa Garuda terus ke kancah internasional. Teman-teman semua, memang tidaklah mudah. Nah, pantaslah mendapatkan pujian dari beberapa netizen, beberapa pandit Malaysia, karena memang sangat layak sekali. Kita lihat digempur habis-habisan oleh pemain Korea Selatan, bahkan ada shootnya sampai 21 tapi tidak ada satupun yang menghasilkan gol. Sedangkan Indonesia hanya 5 dan 2-nya on target. Dan itu bisa membawa kemenangan, itu sesuatu yang sangat luar biasa sekali teman-teman semua. Nah, kalau kita lihat bahwa ada hal perubahan yang sangat luar biasa sekali terjadi di timnas Indonesia, yaitu tidak hanya memfokuskan kepada perjuangan timnas senior yang sedang berjuang untuk kualifikasi Piala Dunia, tapi untuk semua lini itu memang diperhatikan benar-benar oleh PSSI. Jangan sampai di seniornya bagus tapi di juniornya itu jelek-jelek permainannya. Tapi itu tidak. Kita lihat, kita bisa menikmati permainan mereka. Nah, teman-teman, meskipun ya hasil yang kita dapatkan memang dengan penuh pertahanan. Nah, saya jadi ingat kalau ada orang yang selalu kritik tentang taktik pelatih bahwa kenapa hanya bisanya bertahan. Ingat, lawan kita itu mereka sudah punya kemampuan atau pengalaman itu di atas rata-rata. Skill mereka itu di atas rata-rata. Nah, salah satu bertahan itu adalah ya untuk memastikan supaya kita jangan terus-terusan kebobolan. Saya sangat suka sekali kemenangan yang diberikan oleh timnas Indonesia U17, sekaligus mematahkan komentar-komentar miring yang selalu membicarakan hal-hal buruk tentang timnas Indonesia, terlebih mengatakan bahwa timnas Indonesia itu hanya bisanya main bertahan saja, tidak bisa serang. Terbukti di sini dengan kita bermain bertahan dan menunggu momen yang tepat untuk serang balik, itu menghasilkan. Nah, pelajaran yang penting yang kita pelajari di sini adalah ketika waktu timnas senior itu pada saat lawan Australia lakukan total football, kita dihajar 5-1 oleh Australia. Nah, di sini itu kita sudah lihat bahwa meskipun kita digempur habis-habisan sama Korea Selatan, tapi kita tetap punya pertahanan yang kokoh, solid, maka itu tidak akan mudah untuk dibobol lawan. Dan selain kita bertahan, kita akan melihat peluang yang ada untuk lakukan counter attack. Dan di sini hasilnya adalah 3 poin. Pada saat timnas senior juga sama. Ketika lawan Bahrain, itu pelajaran yang berharga yang terjadi di Australia versus Indonesia kemudian diambil dan diterapkan kembali, itu menghasilkan 3 poin. Kita berhasil menang lawan Bahrain dan hal yang sama. Nah, memang sangat layak sekali kita mendapatkan pujian-pujian dari negara-negara tetangga kita melihat perjuangan, di mana ada negara kita yang harus bersusah payah, tapi kita malah mendapatkan 3 poin penuh. Itu sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Kita dah sepak sikit ya guys ya, pasal statistik perlawanan Korea Selatan. Statistiknya penguasaan bola 68% Korea, sedangkan Indonesia 32% ya. Dan kita lihat dia untuk penguasaan bola Shot. ya, kita lihat Korea Selatan Shotnya 21 dan Indonesia berbanding 5, sedangkan target on targetnya itu 3 dan Indonesia
On targetnya itu 2. Korea Selatan 21 shooting dan on target hanya 3, dan Wow. berbanding dengan Indonesia 5 shoot dan 2 on target. 1 offside, foul memang banyak daripada Korea Selatan. Wow. Kad kuning, kad merah, clean, dan corner lebih banyak daripada Korea Selatan. Kalau kita lihat untuk statistik ni, Indonesia sudah kalah telak dengan Korea Selatan dari segi statistik. Tapi maaflah, Korea Selatan sudah kalah melalui Indonesia, melalui jaringan penalti daripada Evan kalau saya sebut nama dia Evan Jadi Indonesia menang. This is statistik untuk timnas Indonesia menang ke atas Korea Selatan. Yang hebatnya adalah pertahanan timnas Indonesia terbaik, dan cuma finishing saja yang perlu diperbaiki selepas ini. Nanti bertemu dengan Afghanistan atau Yemen, I don't know, tapi komentar saja guys. Pasti perkara yang lebih luar biasa jika mereka mampu melakukannya untuk mengejutkan Korea Selatan, juara 2 kali, finalis edisi lalu. Wow. Mereka mendapatkan jaringan di penghujung permainan. Lontaran jauh dari Fabio Aska Irawan. Ini sangat luar biasa ya teman-teman. Harapan ditanduk keluar. Percubaan baik. Mereka mahukan tembakan penalti dan mereka mendapatkannya. Peluang untuk satu sejarah. Dalam 4 percubaan, ini mungkin peluangnya buat Garuda Muda. Wow. Rembakan dan biasan yang mengenai tangan. Dan pengadil dari China, Jin Ching Yuan, memberikan sepakan penalti buat Indonesia. Ini dia detik-detik penalti ya. Iya. Garuda bertahan 90 minit. Wow. Dan dengan tambahan masa, Evandra Florasta boleh menjadi wira seluruh Indonesia dengan 1 tendangan dari jarak 12 meter. Kelahiran Malang, Jari Bayangkara, diselamatkan tetapi masih lagi masuk. Indonesia diambang kejutan terbesar. Evandra Florasta dari Malang buat seluruh Indonesia. Yang pertama dinafikan, namun beliau terus mengejar untuk bola muntah. Iya. Dan Garuda Muda sedang mencipta satu sensasi di tengah. Bertahan segalanya demi lencana di dada dan mendapatkan hasil di penghujungnya. Evandra Florasta buat timnas Indonesia bawah 17 ke atas finalis edisi lalu Korea Selatan. Dan mereka ada 4 minit lagi untuk bertahan atau mungkin sedikit tambahan lagi masa setelah kerakyaan tersebut. Dan anda tahu apa yang mereka akan lakukan? Bertahan, buang bola di mana sekalipun untuk 3 mata yang akan menjadi 3 mata sejarah. Kerana mereka belum pernah lagi menang ke atas Korea Selatan dalam kejuaraan ini. Erik menyebut pada laga itu, Garuda Muda menunjukkan mental yang luar biasa setelah diserang terus-menerus oleh Korea, sebelum akhirnya gol Evandra menjadi penentu kemenangan pada menit ke-91. Oke, teman-teman semua, dengan kemenangan timnas ini, saya yakin kalian juga tahu bahwa ada komentator, ada pandit di Indonesia yang tidak senang dengan kemenangan timnas Indonesia. Katanya sih permainan timnas Indonesia itu sangat menotong
terlalu mendewa-dewakan taktiknya Sintayong. Saya yakin dari kita semua pecinta sepak bola timnas Indonesia pasti yang ada di pikiran kita adalah silakan terapkan taktik apapun, silakan mau terapkan taktik bertahan ke, strategi bertahan ke, mau ini kayak yang penting adalah menang. Percuma kita menampilkan permainan bagus, permainan cantik, tapi ujung-ujungnya kita kalah. Itu kan bikin sakit hati juga. Nah, saya sangat heran sekali komentator atau pandit-pandit Indonesia yang tidak tahu kenapa mereka selalu melihat timnas Indonesia itu selalu buruk. Padahal kita lihat permainan timnas Indonesia, meskipun ya kita tahu bahwa ini butuh proses panjang, tapi kita nikmati hasil yang ada. Maksud saya di sini loh, kalau timnas Indonesia menang, ya udah kita menikmati. Kalau kalah, ya udah, mari kita cari di mana kekurangan kita, di mana kelemahan kita, kok sampai bisa kita kalah. Itu maksudnya saya. Jangan timnas Indonesia sudah berjuang mati-matian, malah dibombardir mereka dengan komentar-komentar miring yang membuat bisa-bisa menjatuhkan semangat mental mereka. Dan di sini saya sangat salut sekali dengan Coach Nova yang sangat-sangat tegas sekali untuk melatih anak-anak U17 ini. Ini sangat luar biasa sekali. Dan ya, tetap semangat buat timnas Indonesia U17 untuk berjuang kalian. Jangan hiraukan cibiran miring yang beredar di luar sana, karena masih banyak jutaan orang pendukung kalian yang setia mendukung kalian. Dan saya yakin suatu saat kalian juga yang akan menjadi regenerasi untuk timnas senior kita. So, tetap semangat.